Nah, ini dia orang yang ditunggu-tunggu. Sorry, telat, sorry. Aduh. Wih, sampai ngajak asisten kesayangan tuh. Nah, ini aman yang. Aman ya? Aman ya? Ngajak ayah. Fokus. Oke. Emang kenapa tadi? Macet biasa. Ini Jakarta, wah pas hari-hari gini berangkat kerja, gila macetnya. Bukannya makanya tiap hari tadi- macet ya? Iya sih, iya itu Tapi makanya. iya sih, emang belakangan lebih rame gitu. Bahkan rame banget gitu. Berarti Iya. kalau udah rame, ekonomi sudah bergeliat dengan baik. Sepertinya seperti itu. Bagus dong. Oh, cuma beberapa pakar juga masalah transportasi itu melihat karena di Jakarta ya khususnya. Ini baru Jakarta sama Bandung sih yang diangkat. Transportasi di Indonesia, khususnya dua ibu kota ini, walaupun makin rame gitu, tapi ternyata bagi pengamat transportasi ini nggak bagus gitu. Kenapa nggak bagus? Kan ekonominya artinya naik. Ya, Jadi menjanjikan nih ibu kota ini. secara kita kehilangan resesi lah ya, maksudnya kita nggak mengalami resesi ekonomi kan gitu. Iya dong. Nggak jadi. Nggak jadi. Belum tahu. Nah, Tapi katanya kan nggak jadi. tapi itu kalau dari sisi transportasinya dianggap masyarakat kita tuh satu ya pasti konsumtif. Penggunaan termasuk kayak di Bandung itu ternyata populasi penduduk Bandung, kota Bandung sama pemilik kendaraan itu bisa dibilang 1:1 gitu. Oh, jadi setiap orang punya Setiap kendaraan. orang, jadi Ih. bayangkan aja kayak sekarang kita fenomena kayak di Jakarta mungkin bisa ceritain nanti kayak gimana. Itu hampir satu jalan ini penuh. Oh iya. Mobil, motor. Nggak bisa gerak. Jadi pas perempatan ini yang di Ah. sini di Matraman ini Ya. Penuh. pada nunggu semua gitu penuh. Jadi ketika WR langsung Apa yang ditunggu itu? Hah? Apa yang ditunggu? lampu hijau. Oh, lampu hijau yang ditunggu. Nunggu lampu hijau gitu. Oh. Jadi ketika lampu hijau udah datang, malah ditinggal. Nunggu-nunggu lampu hijau, ketika hijau udah tinggal malahan. Wah, Jokesnya bapak-bapak. Bang. ya bapak. Jadi akhirnya ada masalah juga tuh, selain kalau ekonomi oke lah bisa dibilang bisa masyarakat dianggap mampu membeli kendaraan kan gitu. Tapi di antara itu selain 2 jam nih bayangkan bisa di jalan itu kan juga mengurangi Oh iya, wah penat banget tuh. Bisa jadwal yang mestinya bisa kita akses ya. Oh iya, durasi, mengurangi dan produktivitas. juga dia bilang ini masalahnya adalah kesehatan kayak dehidrasi selama di jalan. betul, penat banget. Jadi kayak ya kalau mungkin kalau pakai busway atau transportasi umum dia bisa duduk ya, bisa duduk, bisa sambil Apalagi lebih nyaman nyantai lah, gitu, lebih maksudnya. nyaman. Tapi kalau kita pakai kendaraan pribadi kayak saya kayak bawa motor gitu, panas, terus kemudian macet, tambah Kan bagus polusi. ya motor. Kalau panas nggak kehujanan, kalau hujan nggak kepanasan. Ya itu jokes. Kita- Tapi bikin apa ya, kayak penat gitu, kayaknya ini sudah waktunya. Akhirnya konsentrasi kerja tadi menurun juga. menurun Kita udah mau juga. kerja nih beneran ada meeting apa gitu. Akhirnya Gara-gara kapan nyampe nih, kapan gara-gara panas, gara-gara ini konsentrasinya kita produktivitasnya menurun gitu. Produktivitas menurun. Perlu healing. Oh, berarti selain kesehatan fisik yang menurun karena dehidrasi lah, atau kelelahan, konsentrasi kurang, mental juga kena. Iya betul. Mental breakdown kalau kata anak-anak Jaksel. Iya. Perlu healing. Perlu healing bener. Makanya pagi Jakarta, malam di Denpasar kan ya. Wah, jauh banget. Jauh banget ya. Tapi nggak apa-apa. Kita promosiin Bali lah. Denpasar juga kan ini macet juga. Iya kan? Jangan kan Denpasar, daerah Canggu yang wisata itu sekarang udah mulai macet-macet. Kemarin pulang itu juga kayak gitu. Macet crowded-nya. juga. Jadi emang benar-benar resesi nggak ada nih ya. Iya, macet juga. Kayak emang betul bahwa satu orang tuh punya satu motor atau kendaraan. Kendaraan. Bahkan bisa lebih. Iya itu, makanya hitungannya kalau cuma 1:1 aja udah parah gitu. Tapi kalau lebih kan. Tapi memang ini sih, ini kan pasca pandemi COVID-19 nih, yang dulunya kita rebahan, bisa kerja di rumah, pakai internet, jadi nggak perlu kemana-mana. Belanja online. Belanja online, bisa apa semuanya serba online. Tapi pasca pandemi COVID-19 yang katanya udah selesai, PPKM dicabut, ini kan aktivitas mulai lagi nih, bergeliat lagi. Konser. Konser-konser rame, aktivitas keluar rumah udah aktif sekali kan sekarang. Nah ini apa ya? Ini kayak baru lagi gitu loh, menyesuaikan diri lagi. Oh, iya. Euforia itu. Euforia. Tadi. Jadi boleh nih gitu.
Orang yang dulunya nggak boleh healing, nggak boleh keluar, nggak boleh jalan-jalan, sekarang udah silakan. Ini semua ini macet. Semua karena pengen jalan, pengen keluar. Iya kan, menikmati hasil kerja kerasnya dengan keluar jalan-jalan, misalnya kemana, ke Taman Mini lah, ke Monas lah, bahkan ke Bali kemana, ke Raja Ampat kan boleh-boleh aja. Danau Toba kemarin. Danau Toba. Iya, sekarang lagi di ini ya. Kan lagi ada event di sana kalau nggak salah, sempat. Dan apa namanya itu, nyatanya ternyata COVID itu tidak hanya menyerang ekonomi, tapi juga merubah mental juga lah, kejiwaan. Karena biasanya kita jarang dibentak kan karena online, mungkin sekolah misalnya Iya. online, iya, atau mungkin tidak pernah merasakan kepenatan di tengah macet, tiba-tiba Shock lagi. PPKM dicabut, beraktivitas normal, ketemu macet lagi, kaget. Iya, harus viral lagi. Kaget. Posting-posting. Iya, sampai dikit mukul orang. Ya. Sampai dikit banyak kejadian. tabrak orang Iya, gitu iya. kan. Banyak kejadian. Kemarin kan kayak gitu. Iya. Lebih ngeri juga sih. Kayak kasus yang yang sekarang ini kan Fortuner itu kan. Iya. Bisa jadi ya itu tadi karena udah emosi dia nggak nyampe-nyampe kan, mungkin barangkali tunggu pacarnya atau apa kan, bosnya kok nggak nyampe-nyampe nih. Ditambah senggol-senggol, nah itu tadi. Nyelip-nyelip karena buru-buru semua. Iya, padahal kan itu kan di jalan itu kan milik bersama. Betul. Dibangun oleh pajak bersama kan. Harusnya ya dewasa lah kalau di jalan. Jangan seolah-olah merasa jalan itu milik sendiri. Kalau tahu mau telat ya berangkat lebih awal kayak Mas Riki itu. Atau mungkin ada problem di sini, bisa jadi konsen pemerintah juga harus meremajakan public transport gitu kan. Transportasi publik itu harus benar-benar sosialisasinya bagus supaya masyarakat juga antusias nyaman kan gitu. Terus yang kedua bisa jadi format WFH itu masih bisa dipakai gitu. Jadi bukan lagi kerja yang harus office hour, bukan harus di kantor. Tapi bukan ini kan, apa namanya, kalau pakai jalan yang sudah dijaluri terus dikasih denda itu kan. Tilang. Yang jalan berbayar itu ya. Berbayar kan. Ya, itu kan kemarin habis di demo itu. Iya. Sama driver Mungkin online. maksudnya di denda tuh supaya tidak banyak yang pakai kendaraan pribadi kan gitu. Iya. Supaya ya istilahnya daripada ngeluarin duit ratusan ribu kan, mending naik transportasi publik. Tapi ternyata transportasi publik pun kadang kendalanya ketersediaan transportasi publiknya juga masih kurang. Ketersediaan armadanya. Yang apalagi yang pengumpannya ya. Iya. Biasanya berbagai daerah itu kan begitu, sudah ada yang di pusat kota udah ada. Cuman kemudian yang pengumpannya ini yang nggak ada. Dia harus ke mana namanya? Harus ke halte tertentu. Untuk menuju ke haltenya ini juga udah masih jauh gitu, nggak mungkin dia jalan. Dan gitu. kayak di stasiun Manggarai gitu, KRL tuh banyak orang ngeluh di situ karena transit ke situ akhirnya membludak gitu. Oh iya. Penuh sih. Nah itu juga problem juga ternyata. Ya kayaknya memang waktunya healing sih. Banyak juga sekarang kan healing ya tidak penuh lah dia. Jadi nyebar dulu kemana-mana gitu, ke Papua lah, ke mana, ke Raja Ampat, ke Tapi mana kata gitu. Pak Budi, PJ Gubernur DKI juga, dia sendiri pesimis kalaupun IKN ibu kota pindah gitu, dia juga pesimis kemacetan Jakarta hilang atau berkurang. Nah ini pertanyaan juga nih. Karena kan hanya pusat pemerintahan yang pindah, pusat bisnis kan tetap di Pusat Jakarta. bisnis, Ya. betul. Duitnya ya di sini. Iya sih. Tapi sekarang memang lagi banyak nih di media sosial ya, konten-konten atau orang membicarakan tentang kesehatan mental. Iya. Nah ini memang mungkin psikologis manusia, terutama di Indonesia sekarang ini ya, ini sedang dalam, menurut dari apa yang tersebar di media-media itu, banyak kasus-kasus gitu loh yang menyangkut dengan kesehatan mental. Nah ini kan perlu diperhatikan juga gitu. Memang tantangannya memang beda sekarang ini. Apa karena mungkin kedekatan kita dengan sosial media, Ya, ketika kita nggak megang sosial media kita terasa hampa, FOMO ya. kosong, dikit-dikit, ketika galau dikit langsung bikin story Biar caper ya. dengan lagu 420, zona nyaman. Anak senja. Ada juga yang kasus yang FOMO itu, fear of missing out. Jadi dikit-dikit harus buka Instagram, buka Facebook, biar update lah bahasanya kan. Update. Padahal itu juga nggak pengaruh juga sebenarnya kan. Cuman memang tiap orang punya caranya sendiri-sendiri sih itu, ngilangin penat.
ada yang baca buku, ada kayak Kembali ke hobi, iya. ada yang seharian udah tidur aja deh lebaran kan gitu. Atau berkebun. Ada yang berkebun, ada yang dia ngumpul sama teman-temannya, ada yang healing sendirian, ada yang Naik sama gunung. pacarnya naik gunung gitu kan. Banyak hal yang bisa setiap orang berbeda-beda kalau menghilangkan kepenatan. Makanya di tengah situasi sekarang ini saya pikir kita harus menyadari dulu lah, ini ketika dalam kondisi penat ini apa yang harus dilakukan. Jangan sampai ketika tidak tersalurkan emosinya justru meledak-meledak tuh di jalan-jalan di mana semua orang ketika salah dikit dimarahin, emosinya meledak-meledak. Akhirnya merugikan diri sendiri. Kasusnya juga akhirnya. Jadi sebelum kita berangkat, kita menggunakan sepeda motor, minum teh hangat dulu lah. Supaya tenang. Teh hangat.